Pada tahun 1950, hubungan Indonesia-China resmi diakui sebagai sesama negara Asia dan anggota G20. Keduanya memperlihatkan pentingnya kerjasama, sinergi, dan solidaritas antar bangsa. Di masa pandemi ini, Indonesia dan China semakin mengeratkan persahabatannya, baik di bidang kesehatan maupun ekonomi. Kerjasama khusus saat ini seperti melakukan penelitian dan pengembangan bidang industri, produksi, dan distribusi vaksin, memasok bantuan alat dan bahan medis, dan menjadikan Indonesia sebagai pusat produk vaksin regional. Penanganan COVID-19 di China dapat dibilang sangat baik, terlihat dari jumlah kasusnya hingga saat ini, yaitu sekitar 100.000 orang. Hal itu berbanding jauh dengan Indonesia, jika dibandingkan yaitu 1:40 orang. Jadi, bagaimana China dapat mengatasinya? Kunci keberhasilan China berasal dari disiplinnya masyarakat dan upaya pemerintah dalam mobilisasi massa, determinasi politik, penyesuaian kebijakan, mengurangi dampak ekonomi, dan pemanfaatan iptek. Teknologi canggih yang digunakan seperti robot untuk mengantar makanan di rumah sakit, kamera pendeteksi wajah dan pengukur suhu tubuh, drone yang dapat memaksa karantina dengan deteksi wajah, dan juga telepon genggam dengan penanda warna untuk melacak pergerakan seseorang. Kebijakan yang tepat juga penting seperti penerapan karantina, penutupan jalur transportasi, penambahan rumah sakit dan tempat tidur, dan juga reward and punishment yang dilakukan oleh pemerintah China. Di samping itu, memperkuat kerjasama di bidang ekonomi juga penting, seperti misi yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Di tengah pandemi, ekspor Indonesia ke Tiongkok mengalami peningkatan, terutama pada komoditas bahan bakar mineral, lemak hewan dan nabati, besi dan baja, dan juga bubur kayu. Sinergi ini juga terwujud dalam proyek infrastruktur seperti pengembangan teknopark, proyek pembangkit listrik, pelabuhan, kawasan ekonomi khusus, jaringan 5G, sister port, industri perikanan, dan juga transportasi. Kerjasama ini ternyata tidak hanya dari segi kesehatan, tetapi juga dari segi ekonomi dan saling belajar mengenai strategi yang dilakukan. Semoga rajut persahabatan ini dapat terus terjalin. Terima kasih.